Libur Natal Tahun Baru, Otorita Ibu Kota Nusantara siapkan fasilitas maksimal untuk pengunjung. Dinas Lingkungan Hidup Pasir bakal gunakan konsep Zero Waste to TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali menjumpai Anda. Edisi Jumat 27 Desember 2024 bersama saya Via Regianya. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mengawali Kalimantan Timur hari ini, berikut kami hadirkan segmen Nusantara Menyapa. Dan saudara, informasi dari Ibu Kota Nusantara akan disampaikan langsung oleh rekan kami Aryo Bagus. Aryo, silahkan dengan laporan Anda. Baik Via, selamat sore. Informasi pertama untuk Nusantara Menyapa sore hari ini, saudara. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan seluruh fasilitas di kawasan inti pusat pemerintahan dalam keadaan prima dan juga maksimal. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke kawasan inti pusat pemerintahan pada momen libur sekolah, Natal dan Tahun Baru seperti saat ini. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan guna menyambut antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN selama masa libur Natal dan Tahun Baru. OIKN bahkan telah mengoptimalkan akses jalan, menyediakan armada bus listrik untuk antar jemput, dan melakukan penambahan fasilitas pendukung seperti area parkir tambahan dan pos kesehatan. Selain itu, teknologi digital berbasis video management system dengan kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk memantau kondisi KIPP secara real time. Teknologi ini akan membantu pengelolaan kerumunan dan keamanan di rest area, plaza seremoni, serta tempat umum lainnya. Koordinator Pelayanan Kunjungan OIKN Yosep Tanu mengatakan, peningkatan jumlah kunjungan secara signifikan sudah mulai terjadi sejak pertengahan bulan Desember 2024. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Yosep menjelaskan selain melengkapi fasilitas, pihak OIKN juga melakukan penambahan personil yang bertugas. Untuk menghadapi lonjakan pengunjung pada hari libur Natal Tahun Baru atau Nataru, dari pihak IKN mempersiapkan beberapa langkah. Yang pertama, kita menyiapkan tambahan personil. Peningkatan pengunjung terasa sekali, Pak. Terasa sekali. Biasanya kalau hari weekday, hari biasa Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat itu pada posisi biasanya jarang sampai 1.000, ya naik-naik 600-700. Tapi mulai hari Senin, Selasa dan ke sini itu kunjungan di atas 1.000, bahkan sampai 1.700 di hari biasa. Antusiasme masyarakat berkunjung ke kawasan Ibu Kota Nusantara juga terlihat dari peningkatan unduhan aplikasi Aino yang mencatat tambahan 15.000 unduhan sejak awal Desember 2024. Total unduhan kini mencapai 99,6 ribu pengguna dari pembukaan kunjungan ke IKN pada September hingga jelang akhir bulan Desember 2024. Lebih dari 112,8 ribu masyarakat telah mendaftar melalui aplikasi Aino untuk mengunjungi Nusantara. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Polsek Sepaku bersama tim gabungan mendirikan pos pengamanan di rest area Nusantara. Selain untuk melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas di sekitar rest area Nusantara, Polsek atau anggota Polsek Sepaku bersama dengan tim gabungan juga bertugas untuk mengatur kendaraan yang masuk dan juga keluar di area rest area. Memasuki libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, tingkat kunjungan ke kawasan Ibu Kota Nusantara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai upaya untuk memastikan pengamanan, Polsek Sepaku bersama sejumlah petugas gabungan lainnya mendirikan pos pengamanan rest area IKN sejak tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Kanit Lantas Polsek Sepaku Ibda Muhammad Yamin
menjelaskan seluruh personil yang bertugas sejak pagi hingga sore hari. Selain bertugas untuk pengamanan dan pemantauan, mereka juga membantu kelancaran arus lalu lintas khususnya kendaraan yang keluar masuk rest area Ibu Kota Nusantara. Terlebih memasuki libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah kunjungan wisatawan dan masyarakat ke kawasan IKN meningkat signifikan. Membantu melancarkan arus lalin yang keluar masuk di rest area ini. Kemudian kita lihat dari anggota Rapi membantu pelancaran parkir di belakang, dan anggota Satpol PP juga ada 2 orang di belakang juga ngatur parkir. Nanti akan penuh di sini parkiran. Nah, kita sudah antisipasi, sudah mengkoordinir persiapan petugas parkir untuk melancarkan arus lalu lintas. Jadi persiapan tidak ada, Pak. Sudah rutin terjadi. Muhammad Yamin juga mengimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke kawasan IKN untuk dapat dengan tertib memarkirkan kendaraan serta memastikan kendaraan telah terkunci dengan baik sebelum ditinggalkan. Peningkatan jumlah kunjungan secara signifikan ke kawasan Ibu Kota Nusantara telah terjadi jelang beberapa hari libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Jika di hari biasa jumlah kunjungan berkisar antara 1.500 hingga 3.000 orang per hari, kini jumlahnya meningkat mencapai 5.000 hingga 7.000 lebih. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, mengingat tingginya angka kunjungan masyarakat di kawasan inti pusat pemerintahan atau di kawasan Ibu Kota Nusantara, kami imbau Anda untuk terus mengecek aplikasi Aino, aplikasi buatan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, untuk melihat apakah jadwal di mana Anda ingin mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan ini sudah penuh dan sudah melebihi batas atau belum. Dan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Kabar terkini lainnya akan kami sampaikan esok hari di segmen yang sama, Nusantara Menyapa, di program Kalimantan Timur hari ini. Via, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Aryo Bayu dari Ibu Kota Nusantara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Polda Kalimantan Utara memusnahkan puluhan senjata api rakitan atau SENPI menggunakan mesin pemotong. SENPI itu berasal dari warga yang diserahkan secara sukarela kepada aparat kepolisian. Sebanyak 29 senjata api rakitan atau SENPI dimusnahkan Polda Kalimantan Utara dengan menggunakan mesin pemotong. SENPI itu berasal dari masyarakat Dayak yang diserahkan secara sukarela kepada aparat kepolisian. Kapolda Kaltara Irjen Pol Haris Sutwijanto mengatakan puluhan SENPI rakitan ini diterima dari masyarakat Dayak Lundayeh. Penyerahan SENPI rakitan itu sebagai upaya mendukung terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Pihaknya akan terus melakukan edukasi dan imbauan agar semakin banyak SENPI rakitan yang diserahkan oleh masyarakat kepada aparat. Sebab selain berbahaya, kepemilikan senjata api secara undang-undang juga dilarang. Senjata api rakitan sebanyak 29 senjata api rakitan jenis penabur yang sebelumnya telah diserahkan secara sukarela oleh masyarakat adat suku Dayak. Langkah ini merupakan tidak lanjut dari komitmen masyarakat adat Dayak dalam upaya mendukung terciptanya situasi aman dan damai, khususnya dalam menghadapi dinamika tengah masyarakat pasca pemilu serentak Februari 2024 dan pilkada serentak November 2022. Kapolda Kaltara menambahkan, pihaknya terus bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam bersosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan senjata api rakitan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Selama tahun 2024, Polda Kaltara berhasil mengungkap peredaran narkotika sebanyak 251 kasus. Jumlah ini turun 23 kasus jika dibandingkan tahun 2023 yang berhasil mengungkap 274 kasus. Kepolisian Daerah Kalimantan Utara menggelar press release tahunan atas pencapaian selama tahun 2024. Salah satunya yakni pengungkapan kasus narkotika.
Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sudwianto mengatakan, sejak Januari hingga Desember 2024 pihaknya berhasil mengungkap tindak pidana narkotika sebanyak 251 kasus. Dengan jumlah barang bukti sabu-sabu 295 kg dari 374 tersangka. Jumlah pengungkapan ini turun sebanyak 23 kasus jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 274 kasus. Dengan tersangka berjumlah 413 orang. Kapolda Kalimantan Utara menilai penurunan ini tidak terlepas dari berbagai program strategis yang dilaksanakan jajaran Polda Kalimantan Utara. Salah satunya melalui Kampung Bebas Narkoba. Terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun lalu berjumlah 413 tersangka yang kita amankan. Namun demikian, kami tetap serius di dalam pemberantasan narkoba dan capaian ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Tatapan kita berupa barang bukti yang dapat kami amankan meliputi yang pertama sabu sebesar 295.400,22 gram. Selain sabu-sabu, Polda Kalimantan Utara juga menyita 2.000 butir lebih ekstasi, 96.000 butir pil double L, 23 mg liquid sintetis, dan 3 gram lebih ganja. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Pasir bakal menjadikan Pasir kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang menggunakan konsep Zero Waste to TPA, sehingga ke depan tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA. Sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pasir bakal menggunakan konsep Zero Waste to TPA. Konsep ini diusung agar sampah yang masuk ke TPA tidak hanya berkurang, namun ke depan tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA. Kepala DLH Kabupaten Pasir Ahmad Safari mengatakan, Pasir akan menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang menerapkan konsep Zero Waste to TPA, sehingga diharapkan tidak ada lagi sampah yang masuk ke TPA. Kita memiliki alat yang dapat mengolah sampah sehingga hanya residu atau bagian dari sampah yang tidak bisa diolah saja yang masuk ke TPA. Ada berbagai macam produk akhir dari hasil pengolahan sampah. Sebab alat pengolahan sampah kita dapat memilah sampah organik dan non-organik. Sampah organik sebagian besar akan digunakan sebagai pupuk kompos. Sementara sampah non-organik seperti plastik akan diolah lebih lanjut menjadi bahan baku pengganti batu bara. Berbagai macam hasil produk akhir sebenarnya. Jadi mesin kita itu bisa memilah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Di mana sampah organik tentu saja sebagian besar akan kita gunakan sebagai pupuk kompos dan ada pengolahan lebih lanjut. Sedangkan sampah anorganik, baik itu sampah, terutama sampah plastik yang sangat sulit sekali untuk terurai, itu kita ada mesin pengolahnya dan itu dimanfaatkan. Kita akan memilih teknologi bagaimana itu bisa menjadi bahan baku pengganti substitusi energi batubara. Lebih lanjut dijelaskan Ahmad Safari, secara bertahap alat sudah datang. Namun tahun ini diperuntukkan untuk di Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang. Dan untuk tahun 2025 sudah dianggarkan kembali untuk pengadaan alat pengolahan di TPA Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot. Nasrul Ahmad dari Pasir melaporkan. Kali ke sorotan lainnya, Saudara, TVRI Stasiun Kalimantan Timur menggelar kegiatan refleksi akhir tahun yang dirangkai dengan kegiatan siraman rohani. Dalam kegiatan ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati TVRI Kalimantan Timur. TVRI Stasiun Kalimantan Timur menggelar kegiatan refleksi akhir tahun yang dirangkai dengan kegiatan siraman rohani yang digelar di Langgar Kantor TVRI Kaltim. Kegiatan dengan tema membangun integritas diri dan profesionalisme untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis ini diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur Febriani mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum untuk merefleksikan capaian dan introspeksi diri di antara karyawan-karyawati dalam setahun yang telah berlalu. Momentum akhir tahun kita jadikan sebagai saat untuk berintrospeksi diri dan merencanakan hal-hal baik di tahun berikutnya.
masalah integritas dan profesionalisme kita sengaja angkat di pertemuan kali ini melalui tausiah yang diberikan oleh narasumber kita Pak Ustadz ya. Dengan demikian kita harapkan di tahun depan seluruh karyawan-karyawati TVRI Kalimantan Timur dapat meningkatkan profesionalismenya maupun integritas yang ada pada individu masing-masing. Karena bagaimanapun dua hal ini sangat berkaitan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, suasana kerja yang menyenangkan, dan suasana kerja yang nyaman bagi semua karyawan. Karena kita semua sudah punya tanggung jawab dan profesi masing-masing yang seharusnya kita jalankan secara berintegritas dan profesional. Dalam kesempatannya, Febriani juga berharap ke depan seluruh karyawan-karyawati TVRI Stasiun Kalimantan Timur dapat bekerja secara profesionalisme dan meningkatkan integritas yang ada pada setiap individu karyawan. Rahmat Aziz dari Samarinda melaporkan. Dan saudara, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Untuk itu tetaplah bersama kami. Bersama maju. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, selama momen perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran, khususnya saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong saat libur Nataru. Dilansir laman antara Kaltim, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bahaya kebakaran saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kepala Disdam Karmat Samarinda, Hendra, menjelaskan tindakan kewaspadaan bisa dilakukan masyarakat dengan menerapkan langkah pencegahan, khususnya saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong saat libur Nataru. Pihaknya juga gencar mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan potensi kebakaran melalui sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Berdasarkan data dari Disdam Karmat Kota Samarinda, tercatat 260 kejadian kebakaran terjadi sejak Januari hingga Desember tahun 2024. Penyebab kebakaran mayoritas di Samarinda adalah korsleting listrik, disusul oleh kompor gas, pengisian BBM mini, dan pembakaran sampah yang tidak diawasi, sehingga penyebab ini mencapai hampir 75%. Untuk menghadapi potensi bahaya kebakaran selama periode Natal dan Tahun Baru, Disdam Karmat Samarinda memastikan kesiapan 11 posko siaga yang beroperasi selama 24 jam penuh. Disdam Karmat Kota Samarinda mengimbau masyarakat agar memastikan semua instalasi listrik dimatikan dan kompor gas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan menjaga keamanan tempat tinggal masing-masing. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, Dinas KUKM Perindak Kabupaten Penajam Pasir Utara mengingatkan pedagang di wilayah setempat agar menaati peraturan terkait larangan menimbun barang dagangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pangan. Dilansir dari laman antara Kaltim, pedagang yang beroperasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara diimbau agar menaati peraturan yang melarang melakukan penimbunan barang dagangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan KUKM Perindak Kabupaten Penajam Pasir Utara, Margono Hadi Susanto, mengatakan aktivitas penimbunan barang sangat jelas dilarang. Menyimpan barang kebutuhan pangan dengan skala besar dapat mengakibatkan barang mengalami kelangkaan. Tindakan itu akan berdampak pada nilai jual atau harga barang dagangan melonjak naik.
Pihak Dinas KUKM Perindak PPU menyampaikan dan mengingatkan terkait larangan itu agar stabilitas bahan pokok tidak terganggu dan tetap terjaga untuk konsumen. Pedagang, pemilik toko, dan distributor akan mendapatkan peringatan 1 hingga 3 kali apabila melakukan penimbunan barang dagangan. Bahkan sesuai dengan peraturan, pedagang dapat terancam penyitaan barang. Pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya penimbunan barang dagangan. Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan mulai dari pengecekan barang, harga, dan lainnya. Kegiatan ini pun lebih ditingkatkan selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, guna menjaga agar ketersediaan barang dan harga tetap stabil di pasaran. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Embung menjadi salah satu elemen dasar pembangunan kota dengan konsep Smart Forest City yang mempertahankan 70% kawasan hijau. Pembangunan embung di kawasan IKN bertujuan untuk mewujudkan kualitas kota yang layak huni dan berkelanjutan. Nampung air waktu hujan, yang kedua untuk konservasi, yang sebenarnya sumber air bukan air minum, tapi sebagai nanti untuk cadangan kalau ada kebakaran, untuk penyiraman, dan yang terakhir untuk pendinginan daerah KIPB. Jadi fungsinya dari ini kan karena ada angin itu membawa air sehingga di daerah sini bisa sejuk seperti ini yang kita rasakan. Pembangunan embung di kawasan inti pusat pemerintahan IKN merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi potensi luapan air hujan di kawasan ibu kota Nusantara. Selain itu, puluhan embung juga dibangun dengan tujuan memperindah kota, serta sebagai wadah penampung air hujan. Embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian dimanfaatkan saat musim kemarau atau saat kekurangan air. Fungsi lain dari embung yakni sebagai penyedia air baku untuk keperluan non-air minum, serta sebagai objek wisata dan rekreasi yang menawarkan pemandangan indah bagi masyarakat. Ya, jadi bahwa embung-embung ini selain dari catchment area sendiri juga disuplai dari kolam retensi. Kolam retensi itu adalah kolam untuk meregulasi atau mereduksi atau memitigasi banjir, dan waktu nanti kalau sudah penuh dia bisa mengalirkan ke embung-embung yang ada di KIPB ini. Jadi ini sudah terkoneksi sehingga nanti antara kolam retensi, embung satu dan embung lainnya itu terkoneksi, bisa saling mengisi untuk menjaga yang kami sampaikan tadi fungsinya sebagai termasuk juga untuk rekreasi, untuk jogging track juga. Kalau kita lihat ini kan semua dilengkapi dengan jogging track. Kalau pagi, kemarin sudah disampaikan Pak Menteri bahwa udara di sini kalau pagi itu sangat bersih sekali, sehingga bisa menambah umur seseorang kalau hidup di sini karena udaranya. Telaga Indah di jantung kota adalah sebutan yang layak bagi embung di kawasan IKN. Pembangunan embung yang mendukung konsep Smart Forest City atau pembangunan yang mempertahankan 70% kawasan hijau selayaknya menjadi contoh pembangunan hijau tidak hanya di IKN, namun di setiap pembangunan yang bertujuan memperhatikan dan memelihara kelestarian lingkungan. Dan saudara, informasi ringan dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik berikut ini. Kerupuk tidak hanya menjadi camilan favorit masyarakat, tetapi juga dapat membuka lapangan usaha yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan Muhammad Yasin, seorang pengusaha kerupuk di Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara. Di kawasan Sepaku, Kalimantan Timur, yang kini menjadi pusat perhatian dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, ada seorang yang sederhana yang mencerminkan semangat kewirausahaan yang tumbuh di tengah perubahan besar. Di balik gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara, seorang pengusaha kerupuk lokal, Muhammad Yasin, berusaha mempertahankan tradisi sambil menciptakan peluang usaha. Untuk mulai usaha kerupuk, kalau nggak salah tahun 2015, Mas. Kurang lebih 10 tahun. Sebelum membuka usaha kerupuknya sendiri di Kecamatan Sepaku, Ibu Kota Nusantara, Yasin mengatakan pernah ikut bekerja di usaha kerupuk kerabatnya yang berada di kota Balikpapan.
Melihat perekonomian kerabatnya yang sejahtera dan berangkat dari pengalamannya ini, Yasin kemudian memberanikan diri untuk mandiri dan membuka usaha kerupuknya sendiri. Ini Mas, saya terinspirasi ya dulunya dari keluarga saya sendiri sih, dari Balikpapan. Dulu itu dia mulai usaha itu mulai 2004 bahkan sampai sekarang. Ya alhamdulillah mungkin sudah jalannya keluarga yang di Balikpapan tuh sudah sekarang dibilang sudah mapan lah hidupnya gitu. Dan saya sendiri merantau ke sana ke sini, merantau kerja ke sana ke sini, ya akhirnya saya berkomitmen kepengen mandiri lah ceritanya gitu Mas. Usaha sendiri. Ya, terus saya pikir-pikir ya kerupuk ini kira menjadi tujuan saya untuk belajar usaha. Dalam menjalankan usahanya hingga saat ini, Yasin mengakui mampu memproduksi kerupuk dalam sebulan sampai dengan 5 hingga 6 kali dalam melakukan proses penggorengan dan pengemasan. Untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, Yasin membelinya langsung dari agen yang khusus menjual berbagai macam jenis bahan kerupuk yang ada di kota Balikpapan. Untuk sementara ini Mas, di sini belum bisa cetak kerupuk mentah sendiri, ya kita ngambil di agen Balikpapan. Dari keluarga saya itu kan itu bikin kerupuk koin Mas. Kalau kerupuk koin di keluarga di Balikpapan kurang lebih dari 8-10 macam. Ada yang kerupuk koin, kerupuk mawar, komputer, rambak, kerupuk jengkol, macam-macam, kurang lebih 10 macam lah Mas. Dengan hadirnya ibu kota Nusantara dan masifnya pembangunan proyek infrastruktur, banyak para pekerja konstruksi yang datang dari berbagai penjuru daerah, sehingga berdampak langsung dan memudahkan Yasin dalam memasarkan kerupuk hasil produksinya ini dengan harga yang variatif. Kalau untuk pemasaran Mas, untuk sekarang ini insya Allah ya kurang-kurang lah produksinya itu Pak. Saking banyaknya pendatang itu kan untuk pemasaran prosesnya itu lebih gampang, tidak kayak dulu. Kalau untuk yang kecil itu kita nitip di toko itu 800 Mas. Kalau yang besar ada yang 4.000, ada yang 8.000. Dalam menjalankan usahanya ini, Yasin mengakui juga berdampak dan membantu masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dalam membuka lapangan pekerjaan. Yasin juga berharap dengan hadirnya ibu kota Nusantara ini, pihak pemerintah dan unsur terkait dapat memberikan perhatian terhadap seluruh pelaku usaha UMKM di wilayah Sepaku, agar dapat membantu dalam memberikan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Ya, kita sebagai masyarakat kecil dan usaha UMKM, kita berharap kepada pemerintah khususnya di Penajam, ya kita berharap untuk lebih memperhatikan masyarakat yang khususnya UMKM mikro kecil. Ya, karena ya di sisi lain kita bisa membantulah kanan kiri yang belum kerja atau cari kerjaan, kita sedikit-sedikit bisa membantu lapangan kerjaan. Hingga saat ini, dalam menjalankan usahanya, Yasin dapat memperoleh keuntungan bersih hingga jutaan rupiah per bulan. Di redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara kini makin dikenal masyarakat karena objek wisata pantainya. Salah satu pantai yang dikelola masyarakat setempat adalah Pantai Ceria. Suasana di pantai ini cukup berbeda dengan pantai lainnya yang ada di Muara Badak. Kita menaiki kapal menuju ke pantai. Jadi kalau dari pelabuhan kita sendiri itu sekitar tarifnya sekitar 30.000
itu udah sama tiket masuk. Jadi banyak pengunjung yang belum tahu kan di mana tempat khususnya. Jadi mereka bisa melewati penyeberangan yang ada tersedia di Pangempang ini. Fasilitas ada musola, air bersih, toilet, ada gazebo, ada villanya dari 300 sampai 700.000. Dari 300 itu kita sudah dapat kasur yang empuk gitu, pemandangan indah kayak gitu. Dari 700 sendiri kita dapat fasilitas alat masak yang gratis gitu, peralatan masak. Jadi harapannya itu mari warga Kaltim kita bersama-sama mengembangkan tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur. Dan buat orang-orang yang jauh, yang dari Sabang sampai Merauke, pengen tahu tempat yang indah di Muara Badak ada di Pangempang, Tanjung Limau. Deru ombak yang tidak tinggi dan pasir pantai yang lembut membuat Pantai Ceria cukup aman sebagai lokasi bermain bersama anak-anak. Pengunjung juga tidak perlu khawatir karena penjaga pantai siap mengawasi pengunjung. Untuk yang hendak bermalam, tersedia pula villa kayu dengan harga terjangkau. Satu villa bisa dihuni hingga 7 orang. Atau bagi yang menyukai kegiatan camping, boleh bermalam di pantai ini dengan tenda yang disewakan pengelola. Bulan November akhir ini kita mau ada kegiatan gathering, kemah dongeng juga, berencananya tempatnya di sini. Tapi saya mesti lihat-lihat dulu nih keadaan di Pantai Ceria. Apakah aman buat anak-anak, apakah aman buat orang tua untuk nginap 2 malam di kegiatan kita nanti di sini. Setelah dilihat gimana Mbak kesan-kesannya? Wah, sesuai namanya. Jadi Pantai Ceria ini namanya bagus ya, ceria. Jadi pas untuk kegiatan gathering, membawa keluarga, suasana pantainya juga ceria, gazebonya penuh dengan warna. Rumah nginapnya juga unik, jadi saya sukanya di situ. Pasti anak-anak lebih betah deh untuk nginap di Pantai Ceria. Pemandangannya keren loh, Pantai Ceria Muara Badak itu keren. Pemandangannya buat yang mau refreshing, yang mau seru-seruan, datang aja ke sini. Paling tidak stres yang ada di kepala tuh bisa hilang lah. Geliat wisata pantai di Muara Badak terus berkembang. Masing-masing pengelola menawarkan fasilitas dan suasana berlibur yang membuat betah para pengunjung. Pantai Ceria bisa menjadi pilihan untuk melepaskan penat di akhir pekan. Segera jadwalkan untuk mengajak keluarga tercinta dan teman-teman untuk berlibur ke Pantai Ceria, Muara Badak. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Dan saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Dan saudara, informasi dari provinsi lainnya di Kalimantan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Aktivitas di PLBN Entikong terpantau normal pasca hari perayaan Natal. Imigrasi, kepabeanan, dan karantina tetap memberikan pelayanan seperti biasa di pintu keberangkatan dan kedatangan PLBN Entikong. Petugas gabungan di Pos Lintas Batas Negara, khususnya Immigration, Custom and Quarantine, tetap memberikan pelayanan dan pengawasan terkait perlintasan orang dan barang. Kapolsek Entikong, Kompol Sabja mengatakan, pasca hari Natal, aktivitas masuk dan keluar di PLBN Entikong masih terpantau ramai. Kendaraan yang masuk ke PLBN diperiksa untuk memastikan tidak membawa barang berbahaya dan terlarang ke Kalbar. Pengawasan dan pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait yang ada di PLBN Entikong. Kita melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar masuk. Jadi kita antisipasi adanya barang-barang ilegal, penyelundupan narkoba dan lain sebagainya. Sehingga kami dilengkapi dengan alat detektor untuk mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal tadi. Maka kami bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan imigrasi terkait dengan dokumen kendaraan maupun dokumen orang keluar masuk bisa dideteksi di sini.
Jadi kita antisipasi benar terkait dengan barang-barang masuk ilegal ke Indonesia. Kapolsek Entikong menambahkan, selama Natal dan Tahun Baru pemeriksaan orang dan barang ditingkatkan. Posko pelayanan terpadu di PLBN terus memantau dan melayani WNI maupun WNA yang masuk ke Kalbar. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Sebanyak 117 warga binaan lapas kelas 2A Pontianak mendapatkan remisi Natal 2024. Pemberian remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menunjukkan perilaku positif dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Kalapas kelas 2A Pontianak Julianto Budi Prasetyono mengatakan, dari total penerima remisi, 115 diantaranya mendapatkan remisi khusus kategori 1, yaitu pengurangan masa tahanan. Sementara itu 2 orang lainnya menerima RK kategori 2 yang sebenarnya langsung dinyatakan bebas pada hari Natal. Namun pembebasan ditangguhkan karena yang bersangkutan masih harus menjalani subsidiar. Julianto Budi Prasetyono menjelaskan remisi tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh warga binaan untuk mendapatkan remisi. Pada kesempatan ini dapat remisi khusus Natal. Untuk di Lapas Pontianak sendiri itu ada 117 dan alhamdulillah semuanya dapat remisi, dan dari 117 tersebut 115 itu adalah RK1, itu istilahnya masih tetap menjalani, kemudian yang 2 orang itu mendapat RK2 yang sebenarnya pada hari ini harusnya bebas, tapi karena masih menjalani subsidiar makanya sementara bebasnya ditangguhkan. Kalapas kelas 2A Pontianak menekankan pembinaan di Lapas Pontianak tidak hanya berakhir dengan pemberian remisi. Pihaknya tetap mendampingi warga binaan agar saat kembali ke masyarakat benar-benar siap menjadi individu yang lebih baik. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. BNN Kabupaten Sintang mendata ada 15 jalur tikus di perbatasan yang diduga menjadi jalur masuknya narkoba ke Kabupaten Sintang. 15 jalur tikus itu berada di wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Badan Narkotika Kabupaten Sintang mendata ada sekitar 15 jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia yang diduga menjadi jalur masuknya narkoba ke Kabupaten Sintang. Kepala BNN Kabupaten Sintang Albert Manurung mengatakan, jalur tikus di perbatasan itu berada di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. 15 jalur tikus itu tersebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. BNN Kabupaten Sintang akan berkoordinasi dengan Pamtas dari TNI di perbatasan, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk mencegah masuknya narkoba melalui jalur perbatasan. BNN Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan ke jalur perbatasan mengingat sangat rawan masuknya narkoba. Kita kan di perbatasan, ya kita ada di Ketungau Hulu Hilir, memang jalur-jalur rawan masuknya narkoba di sana, tapi itu kita ketahui setelah tertangkapnya beberapa kasus yang ada di Pontianak, ada di Sanggau. Arahan dari KBNN RI bahwa memang konsen kita sekarang ini adalah perbatasan, mencegah atau juga memberantas masuknya narkoba di sana. Albert Manurung menambahkan, pihaknya sudah membentuk 11 desa dan kelurahan bersih narkoba atau bersinar di Kabupaten Sintang. Desa dan kelurahan bersih narkoba itu jumlahnya akan terus ditingkatkan agar Kabupaten Sintang bebas narkoba. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara, angka penyalahgunaan narkotika di Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2024 melonjak naik dibanding tahun sebelumnya. BNN Banjarmasin mengungkap mayoritas penyalahguna didominasi usia dewasa mulai 25 hingga 40 tahun. Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin mengungkap data penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024. Sesuai data rehabilitasi yang masuk di BNN Banjarmasin, tercatat ada sebanyak 58 penyalahgunaan narkotika. Jumlah penyalahgunaan ini didominasi 52 orang laki-laki dan 6 perempuan. Dengan rentang usia rata-rata dewasa mulai 25 hingga 40 tahun. Sedangkan untuk zat narkotika paling banyak disalahgunakan yakni sabu, Karnhopen, Lemfox, serta obat daftar G.
Kepala BNN Kota Banjarmasin Wuryantono menegaskan, angka penyalahgunaan tahun 2024 mengalami lonjakan dibanding tahun sebelumnya berdasarkan jumlah pasien rehabilitasi. Selain itu, sepanjang tahun ini BNN Banjarmasin juga menangani 2 perkara dugaan penyalahgunaan narkotika. Namun, kini penyelidikannya diambil alih BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau dari angka penyalahgunaan itu mengalami peningkatan. Kalau kita melihat dari segi klien rehabilitasi yang ada di BNN Kota Banjarmasin. Paling banyak menggunakan sabu. Kemudian yang kedua yaitu adalah karnopen. Kemudian yang ketiga ekstasi, termasuk lemfok dan yang lain-lain. Selain memberikan pendampingan lewat rehabilitasi, BNN Banjarmasin mengklaim juga fokus melakukan pencegahan preventif. Seperti menggalakkan kampanye di masyarakat hingga tingkat terbawah melalui Kampung Bersinar. Juga inovasi teknologi sebagai pendekatan edukasi bahaya narkotika dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Inovasi pertanian terus berkembang untuk menghadapi berbagai tantangan alam dan lingkungan, salah satunya dengan metode padi apung. Metode padi apung menjadi solusi bagi para petani untuk menghadapi permasalahan pertanian yang kerap terendam banjir dikarenakan perubahan iklim. Perubahan iklim dan ancaman banjir merupakan tantangan berat bagi para petani. Seperti saat ini misalnya daerah Kalimantan Selatan mulai memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan mengakibatkan banjir rob. Kondisi seperti ini kerap merugikan para petani, dikarenakan padi yang mereka tanam di sawah terendam oleh air hingga waktu yang lama, dan ini berdampak kepada para petani karena gagal panen. Kini ada inovasi baru yang dapat membantu atau meringankan para petani dalam bercocok tanam, yakni dengan menggunakan metode padi apung. Padi apung merupakan teknik budidaya yang dilakukan di area atau lahan yang tergenang air. Dengan cara diapungkan menggunakan rakit, gabus, atau styrofoam di atas permukaan air, dan memungkinkan tanaman padi tetap tumbuh meski tergenang oleh air. Seperti salah satu petani yang ada di Desa Sempurna, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Suparlan. Dirinya mengaku sudah membudidayakan padi apung ini kurang lebih 2 tahun lamanya. Dengan menggunakan metode budidaya padi apung ini, dirinya tidak perlu khawatir karena meski banjir datang, padi tetap tumbuh meski air naik. Suparlan juga mengatakan cara merawat padi apung berbeda dengan cara merawat padi biasa yang ditanam di lahan sawah, yakni dari segi perawatan tanaman, karena padi yang ditanam menggunakan metode ini menggunakan pot. Hal ini tentunya sangat efisien terhadap pemupukan. Untuk padi apung ini, saya melaksanakan ini adalah sudah 3 periode. Itu mungkin sudah ada 2 tahun. Perawatan itu memang berbeda. Kalau padi biasa ini biasanya tanam langsung tabur, ditabur. Nah, kalau untuk padi ini kita dimasukkan di dalam pot yang ada ini. Jadi agak lebih efisien pemupukan di padi apung daripada yang tanam biasa. Insya Allah nggak mempengaruhi kalau ada banjir rob, karena padi apung ini sistemnya dia itu kalau airnya tinggi dia naik, airnya surut juga surut. Cuman tidak mempengaruhi ke tanaman yang kayak padi biasa. Alhamdulillah aman kalau padi apung ini. Suparlan menambahkan sekali panen bisa mencapai 250 kg padi. Dengan keberhasilan teknologi ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari masalah-masalah pertanian bagi para petani. Diharapkan dengan keberhasilan teknologi ini, pemerintah Kabupaten Barito Kuala maupun Provinsi Kalimantan Selatan dapat dievaluasi, didukung, serta diperhatikan oleh pemerintah agar dapat mensejahterakan para petani. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Beralih ke Kalimantan Tengah, saudara, jumlah petani melon hidroponik di Palangkaraya yang masih belum sebanding dengan besarnya permintaan menjadikannya peluang bisnis yang terbuka lebar dan menjanjikan rupiah yang patut dicoba.
Perbedaan penanaman melon hidroponik dan konvensional antara lain adalah media tanamnya. Kalau konvensional, melon ditanam menggunakan media tanah dan memerlukan lahan yang luas. Melon hidroponik dengan greenhouse menggunakan media air untuk memenuhi mineral pertumbuhannya. Dengan berada di greenhouse, melon hidroponik lebih aman dari hama penyakit, sehingga meminimalisir penggunaan pestisida, sehingga bisa dikategorikan eco-farming yang menghasilkan buah yang sehat. Petani eco-farming melon hidroponik bernama Suhendro, alumni Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya tahun 2008 lalu. Dengan luasan greenhouse 5x14 meter, mampu diisi sebanyak 120 lubang tanam dengan jenis melon hidroponik sebanyak 3 jenis tanaman, yaitu sweetnut warna kulit putih dengan buah dalam oranye dan rasa manis, intanon warna kulit kuning dengan buah dalam oranye dan rasa lebih segar harum, sweet lavender warna kulit kuning dengan postur dan bobot lebih besar dengan buah dalam oranye dan rasa manis dengan masa tanam sama antara 65 hingga 70 hari. Dengan ekonominya kurang lebih biaya produksi itu 20 sampai 30% biaya produksi. Kurang lebih jadi net profitnya 60 sampai 70%. Kurun waktu 70 hari. Yang membedakan ini karena kita panen pada saat usia panen dan matang di pohon, sehingga kita bisa pastikan rasanya manis dan ada garansinya. Kalau tidak manis maka uang kembali atau diganti melon yang baru. Keberadaan petani melon hidroponik di Palangkaraya masih belum seimbang dengan permintaan pasar. Jadi meskipun harganya lebih mahal dari melon konvensional, pelanggan merasa sebanding antara uang yang dikeluarkan dengan rasa dan kualitas melon hidroponik. Puas banget. Ini soalnya kita udah setiap panen kita pasti kesini Mas, karena udah langganan juga kan. Beda-beda banget memang. Manisnya beda, manis ya. banget. Malah ada yang gurih sama apa sih? Seger banget. Karena kalau kita beli umum kan juga nggak tahu ya. Dengan harga segitu rasanya manis apa enggak. Kalau ini kan dijamin manis. Petani eco-farming melon hidroponik Suhendro menambahkan, ia membuka lebar bagi para petani pemula yang akan menggeluti pertanian melon hidroponik, baik pribadi ataupun instansi, untuk belajar bersama. Eco-farming melon hidroponik dan ia memasarkan cukup melalui media sosial dan datang ke greenhouse-nya. Dari Palangkaraya, Nur Faizin, Samsul Mustain, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara, sebagai panduan Anda untuk esok hari, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan Kalimantan Timur hari ini, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai OIKN siapkan fasilitas maksimal untuk pengunjung menjelang libur Nataru. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan guna menyambut antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan inti pusat pemerintahan selama libur Natal dan Tahun Baru. Sebagai upaya mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pasir bakal menggunakan konsep Zero Waste to TPA. Dan saudara, usai sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Timur hari ini, dan akhirnya saya Via Regianya. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.